Setelah dewasa, mereka berdua ini disekolahkan oleh kedua orang tua angkat mereka. Namun sayangnya, anak yang berbadan biru ini selalu saja dikucilkan. Padahal dia juga memiliki kekuatan super. Lihat saja, dia hanya bermain dengan ikan badutnya ini. Dan anak yang masuk rumah orang kaya tadi juga udah besar guys. Ini dia juga memiliki kekuatan super. Anak yang berbadan biru ini pun sedih karena cuma dijadikan bahan mainan. Tapi untungnya dia punya kekuatan nih. Namun sayangnya kekuatannya ini tidak bisa ia kontrol. Lihat saja, bisa membuat kerugian dan menyakiti orang lain. Sedangkan anak yang dapat orang kaya tadi malah menjadi seperti pahlawan. Sebenarnya sih kasihan juga sama si biru ini. Lihat saja, dia selalu saja di pojokan kelas menyendiri. Karena kejadian itu terus-menerus berlangsung, akhirnya sampai dewasa ia pun berubah menjadi penjahat. Setelah dewasa, namanya adalah Megamind. Dia adalah penjahat yang sangat pintar. Penampilannya pun sangat totalitas. Dari kecil, dia sudah melakukan kejahatan karena selalu dikucilkan sampai dewasa. Dia juga hebat dalam menciptakan barang canggih. Dia pun menciptakan jam tangan. Jam tangan ini bisa merubah kita menjadi apapun yang kita inginkan. Dia menggunakan jam tangan ini untuk merubah wujudnya menjadi kepala sihir. Lalu, dia pun kabur dari penjara, dijemput oleh minion yang menggunakan mobil tembus pandang. Nah, orang ini bernama Metroman. Dia yang mendapatkan rumah orang kaya sewaktu dia masih bayi. Ia dikenal sebagai pahlawan di Battle City. Di suatu hari, seorang reporter bernama Roxanne diculik oleh Megamind. Ia pun berharap kalau Metroman akan datang. Tidak lupa, Megamind juga telah menyiapkan perangkap untuknya. Itu adalah sebuah tembaga karena ia tahu kalau Metroman takut dengan tembaga. Megamind dan Metroman adalah musuh. Bagaimanapun juga, kebaikan tidak bisa bersanding dengan kejahatan. Nah, Megamind dan minionnya berencana untuk menghancurkan Metroman. Metroman pun bertanya bagaimana Megamind bisa mengetahui kelemahannya. Karena sebenarnya Megamind bisa mengetahui apapun. Megamind pun langsung meledakkan rumah tembaga yang di dalamnya ada Metroman. Megamind pun mengira kalau Metroman telah tewas. Sekarang, Megamind pun sudah menjadi penguasa Metro City. Seketika, Metro City pun menjadi suram. Setelah kepergian Metroman, Megamind pun merasa kalau dia tidak memiliki lawan lagi. Dia merasa kalau kejahatannya ini sia-sia karena tidak ada kebaikan yang menentangnya. Dia pun lalu terdiam dan mengingat masa kecilnya, di mana semua orang menjauhinya. Sedangkan sekarang dia menjadi penjahat kelas kakap. Karena dia kehilangan Metroman, dia pun juga meledakkan patung Metroman ini. Setelah kepergian Metroman, dia pun merasa sangat kesepian dan dia berencana menciptakan pahlawan baru dengan cara mengambil DNA Metroman. Aneh banget kan, baru hari ini ada orang yang menciptakan musuhnya sendiri. Megamind pun menyelesaikan pembuatan pahlawan barunya ini. Pada saat sedang bekerja, dia terpaksa menyamar karena Roxanne menemukan markasnya. Tanpa sengaja, Roxanne pun memegang serum untuk pembuatan pahlawan itu. Karena terjadi rebut-rebutan, tidak sengaja akhirnya melepaskan tembakan serum itu dan Stewart pun terkena tembakan itu. Sedangkan Roxanne belum mengetahui kalau Megamind menyamar menjadi Bernard palsu. Karena markas itu akan segera meledak, Roxanne dan Bernard palsu ini pun berhasil keluar dari sana. Sejak kejadian itu, hubungan mereka pun semakin dekat dan ternyata diam-diam Megamind menyimpan perasaan pada Roxanne. Megamind pun langsung pergi mencari Stewart yang terkena serum tembakan pahlawan itu. Dan ternyata Stewart sudah menjadi superhero. Kemudian Megamind pun menyamar menjadi leluhur Stewart dan mengajarkan menjadi pahlawan yang baik. Tak disangka-sangka, dalam waktu yang singkat Stewart sudah bisa memahami bagaimana menjadi pahlawan yang baik. Dan namanya juga sudah berubah menjadi Titan. Sementara di sisi lain, Bernard palsu dan Roxanne sedang berkencan. Mereka menyukai satu sama lain. Saat makan malam, mereka pun menyatakan perasaan dan tanpa sengaja Roxanne menyentuh jam tangan ajaib itu. Dalam seketika, Bernard pun langsung berubah menjadi Megamind. Karena kecewa, Roxanne pun pergi meninggalkannya. Roxanne bilang kalau seharusnya Megamind tidak melakukan hal itu. Akhirnya Megamind pun pulang dengan suasana hati yang sedih. Karena suasana hati Megamind yang sedang buruk, dia tidak sengaja menyinggung minion dan membuat minion pergi. Untuk melampiaskan kemarahannya, Megamind pun berniat mencari Titan untuk melawannya. Sepatu bergeriging, jubah bergeriging, makeup tipis, Megamind pun sudah siap melawan Titan. Namun, Titan pun tak kunjung datang. Megamind pun berinisiatif untuk pergi ke rumahnya. Namun, tak disangka-sangka, Titan malah seperti penjahat, merampok bank dan bahkan ada mesin ATM di sana. Dan ternyata, Titan berubah menjadi seperti ini karena putus cinta juga. Karena ia sangat mencintai Roxanne. Ternyata, dia juga pernah menyatakan cinta pada Roxanne, tapi Roxanne menolak
sangat karena ia mencintai Bernard. Nah, Titan pun mengajak Megamind untuk bekerja sama, tentu saja dalam hal kejahatan. Kemudian, Megamind pun berkata kepadanya kalau dia adalah yang menyamar menjadi leluhurnya dan juga Bernard. Karena kesal dan merasa ditipu, Titan pun berhasil memecahkan kaca robot Megamind. Saat dia ingin memukul lagi, datanglah sebuah tenaga dari belakang. Megamind mengira kalau Titan sama dengan Metroman, takut dengan tembaga. Namun, Megamind salah. Titan tidak anti dengan tembaga. Lalu, Megamind pun mencari Roxanne, mengajaknya untuk mencari tahu kekuatan Metroman. Mereka pun sampai di suatu tempat, tapi tidak disangka-sangka ternyata Metroman masih hidup. Ternyata selama ini dia memanipulasi kematiannya. Dia ingin hidup normal seperti orang lain. Menjadi superhero bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, tengkorak pada saat itu adalah tengkorak orang lain yang dia ambil. Dari sanalah Megamind pun menyadari kalau superhero sebenarnya juga adalah manusia biasa. Dan pertarungan hanyalah seperti game.